Berkarya tanpa banyak kata. Begitulah Dian Indrawati dikenal. Dian lahir di Jakarta pada tanggal 12 April tahun 1984. Ia lulus pada tahun 2010 dari jurusan Desain Komunikasi Visual Universitas Persada Indonesia. Dian berhasil meraih gelar second runner-up Miss Deaf World 2011 di Praha, Republik Ceko. Ia juga berhasil meraih top 5 Miss Deaf International 2012 di Ankara, Turki. Pada tahun 2015, Dian menjadi ASN tunarungu pertama di Kementerian Sosial. Alasan terbesarnya mendaftar menjadi ASN ialah ingin memperjuangkan hak penyandang disabilitas dan ia ingin berguna bagi bangsa. Kini, Dian berkarir sebagai analis tata laksana bagian organisasi, hukum, dan humas di Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial. Mbak Dian itu berada di bawah Madikut Pensos di dalam buku 1 di Kementerian Sosial. Nama saya Dian. Saya tunarungu di Kementerian Sosial. Saya ingin memperjuangkan hak disabilitas. Jika sedang bercakap-cakap secara tatap muka selama bekerja, Dian memakai alat bantu dengar. Dia juga sudah mahir membaca bahasa bibir. Namun, tidak berarti masalah terpecahkan 100%. Ia mengalami kesulitan berkomunikasi, khususnya pada saat rapat. Untuk mengatasinya, Dian memanfaatkan teknologi dengan mengunduh aplikasi audio transcriber di handphonenya. Dengan perantara aplikasi tersebut, suara yang masuk akan langsung diubah menjadi tulisan di layar handphone. Langkah Dian yang memanfaatkan kemajuan digital untuk membantunya dalam pekerjaan menunjukkan tidak ada halangan bagi siapa saja untuk dapat menjadi smart ASN. Seorang pemimpin yang percaya terhadap potensi bawahannya. Begitulah Raden Sukhyar dikenal oleh para karyawan-karyawannya. Beliau merupakan pakar geologi dan pertambangan dari Jawa Barat yang telah berkecimpung di bidang tersebut selama lebih dari 35 tahun. Selepas menjadi sarjana, dengan keinginan kuat untuk bekerja dan meningkatkan kompetensi diri, Sukhyar pun melamar di Direktorat Vulkanologi, Departemen Pertambangan dan Energi, yang sekarang menjadi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Tidak lama setelah itu, Sukhyar pun langsung melanjutkan studi magister dan PhD-nya dengan mengambil studi khusus mengenai geokimia vulkanik di Gunung Dieng, Sindoro, dan Sumbing. Semasa berkarir di Badan Geologi, dengan kemampuan manajemennya yang sangat baik, Sukhyar sangat berjasa dalam pembangunan Balai Pengembangan Teknologi Kegunung Apian dan merancang tunjangan bagi pengamat gunung api. Sukhyar juga mendorong Badan Geologi untuk menerbitkan peta cekungan sedimen yang kini telah menjadi basis eksplorasi migas di Indonesia, serta melakukan pembenahan database mineral dan panas bumi Indonesia sebagai bagian dari kewajiban pelayanan PNS kepada masyarakat. Di masa beliau memimpin, Badan Geologi menjalin kerjasama dengan seluruh institusi pendidikan geologi di negara-negara ASEAN dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM sebagai bagian pengembangan kompetensi manajemen ASN. Semasa berkarir di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Sukhyar yang memegang teguh kode etik dan kode perilaku PNS bertanggung jawab atas pengambilan kebijakan strategis seperti menjadi ketua perancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara, di mana beliau menjadi sosok penting pemberlakuan undang-undang tersebut. Undang-undang ini menjadi salah satu tonggak penting dalam perumusan kebijakan pemerintah untuk kegiatan hilirisasi pertambangan di Indonesia, demi peningkatan nilai tambah dari komoditas pertambangan di Indonesia, sehingga akan lebih meningkatkan kesejahteraan bangsa. Sampai dengan pensiun pada tahun 2015, dengan jabatan terakhir
sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian ESDM, Sukhyar tetap menunjukkan sifat keteladanan yang baik dari sisi pengelolaan manajemen ASN dan profesionalitas dalam bekerja.